Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, dalam kesempatan ini dalam program YIN Masyuhu, kita kembali mengundang salah satu narasumber kita pada hari yang berbahagia ini. Tapi narasumber kita hari ini istimewa sekali. Ya, kenapa istimewa? Karena di program YIN Masyuhu ini kita mengundang Rektor Institut Agama Islam Negeri Loksemawe, Bapak Al-Ustadz Profesor Dr. Danial MAG. Jadi nanti kita akan berbincang banyak hal terkait dengan pengembangan YIN Loksemawe. Nah, tentunya menuju UIN Sultanah Narasiah. Dan ini merupakan salah satu program pengembangan YIN ini menuju UIN Sultanah Narasiah, karena terjadinya perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Negeri Sultanah Narasiah yang digagas langsung oleh Profesor Dr. Danial MAG. Ini luar biasa dan didukung oleh berbagai pihak tentunya. Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof, hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, memang kalau kita lihat wajah Prof Danial selalu berseri, selalu semangat, selalu riang gembira. Ini tentunya karena semangat beliau dalam membangun YIN Loksemawe ini menuju kampus yang tidak hanya dikenal secara nasional, tetapi dikenal secara internasional, insya Allah, dengan beberapa strategi, dengan beberapa arah pengembangan yang akan beliau ulas di dalam pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Baik, Prof, barangkali kita akan berdiskusi panjang lebar terkait dengan pengembangan YIN ini, insyaallah. Nah, barangkali bisa Prof jelaskan sedikit secara umum, kira-kira YIN ini mau dibawa kemana ini, Prof? Ya, atau apa kira-kira yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk pengembangan YIN kita menjadi salah satu kampus yang memang dikenal bukan hanya di tingkat lokal di Loksemawe ini, di Aceh Utara, di Aceh, bahkan di nasional juga internasional, sebagaimana yang menjadi cita-cita Prof sendiri. Nah, silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Dr. Rizky Wahyudi. Sebenarnya yang ceria selalu Pak Rizky. Saya hanya mendapatkan cipratan cahaya Pak Rizky. Baik, sebenarnya pengembangan institusi pendidikan tinggi termasuk YIN Loksemawe ini itu merupakan lanjutan dari program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia, Gus Menteri dan pimpinan kita di Jakarta, yang diantaranya yaitu satu, transformasi digital, kemudian yang kedua transformasi institusional, dan yang ketiga daya saing, daya saing nasional dan global. Untuk transformasi digital, tahun pertama kepemimpinan saya kemarin, kita membereskan satu basic need daripada transformasi digital, yaitu jaringan internet dengan perangkat-perangkatnya, dan alhamdulillah semua unit kerja itu sudah bisa diakses dengan baik oleh sivitas akademika, baik mahasiswa, tendik maupun dosen, untuk mengakses informasi pengetahuan dan juga berbagai informasi lainnya yang terkait dengan literasi dan khasanah keilmuan. Yang juga berbasis transformasi digital adalah transaksi keuangan. Kalau di tahun 2021 70% kita baru sanggup transaksi non tunai, dan mendapatkan penghargaan dari KPPN sebagai kampus terbaik 2 yang menggunakan dunia maya sebagai media transaksi keuangan. Dan sejak tahun 2022 dan sampai hari ini 100% kita sudah transaksi non tunai. Begitu juga yang lainnya, pemanfaatan platform digital dalam proses pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Dan dalam hal ini mungkin masih lagi proses maksimalisasi.
Ya, ada fakultas-fakultas yang memang sudah maksimal memanfaatkan media digital, yaitu siakat kita, baik untuk proses bimbingan, pembelajaran, konsultasi akademik dan lain sebagainya, termasuk menyediakan bahan bacaan bagi mahasiswa untuk mata kuliah yang diasuh oleh para dosen, juga bisa untuk interaksi keilmuan atau discussion group, ya, bisa digunakan juga platform ini untuk diskusi kelompok atau kelompok-kelompok diskusi yang ada di IAIN, bahkan bisa berkolaborasi dengan kampus lain atau non kampus. Tapi substansi kegiatannya adalah academic discussion, diskusi akademis. Itu untuk transformasi digital. Ya. Untuk transformasi institusional, kita sedang proses alih bentuk dari institut menuju universitas yang kita sepakati diberi nama dengan Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasyah. Dan alhamdulillah hasil asesmennya sudah oke, dan awal Februari kemarin dalam Rakornas Menpan RB yang langsung hadir dalam acara itu menyatakan bahwa insya Allah sebelum beliau habis masa jabatan, mudah-mudahan 9 PTKN atau PTKN ini berubah bentuknya menjadi universitas. Mohon doa dan dukungan kita semua, baik Civitas Akademika IAIN semua, pemerintah daerah, kemudian stakeholders lainnya, pesantren, dayah dan seterusnya, untuk transformasi institusional. Yang ketiga adalah daya saing. Daya saing itu alat ukur sebuah kampus itu memiliki daya saing adalah kualitasnya. Dan alat ukur kampus itu berkualitas adalah nilai akreditasinya. Makanya Gus Menteri bersama Pak Dirjen dan segenap jajarannya termasuk kita itu Rakornas kemarin itu menandatangani fakta integritas. Biasanya saya menandatangani perjanjian kinerja dengan Pak Dirjen. Kemarin Rakornas rektor langsung dengan Pak Menteri. Fakta integritasnya yang intinya sebenarnya untuk mempercepat, melakukan akselerasi supaya kampus-kampus PTKN ini bisa memiliki daya saing yang lebih baik di masa depan untuk mencapai nilai akreditasi unggul. Karena hari ini kampus PTKN yang unggul itu baru 9, artinya belum sampai 15%. Dan tahun ini ditargetkan ada 20 kampus kalau saya tidak salah untuk unggul, dan itu disediakan anggaran. Kampus yang menyatakan diri 2024 ini mau unggul itu disediakan anggaran. Saya tak salah 1 miliar untuk proses menuju ke sana. Dan yang keempat, program kita ke depan ini adalah, dan sedang kita langsungkan adalah mungkin bukan internasionalisasi, tapi Asianisasi, kira-kira begitu ya. Dan kita berdasarkan jaringan dan kerjasama kita dengan pemerintah daerah sudah berhasil mengirimkan 3 tendik dan pendidik kita untuk belajar IT ke India. 2 di antara mereka sudah pulang dan 1 lagi akan berangkat dalam waktu dekat. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya menambah pengetahuan dan keterampilan mereka di bidang IT, tapi juga bisa membangun jaringan internasional, atau paling tidak kita pernah hadir di sebuah negara yang sebelumnya mungkin belum ada yang pernah hadir di situ, dan bisa berinteraksi dengan banyak pihak. Itu saya kira mungkin beberapa kegiatan, dan insya Allah tahun ini kita berencana untuk mencari mahasiswa asing yang sudah kita petakan itu di Malaysia. Mudah-mudahan ini bisa terwujud atas dukungan dan doa Civitas Akademika dan rakyat Aceh pada umumnya. Betul, baik. Karena apalagi kita melihat IAIN kita ini punya visi unggul, Prof ya. Unggul berbasis digital dan kearifan lokal dalam bidang penelitian, pengajaran juga pengabdian. Nah, tadi Prof sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana kampus kita memanfaatkan teknologi digital. Nah, ada yang menarik ini, Prof, kearifan lokal. Nah, bagaimana ini cara kita menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan unggul dalam bidang digital dan juga berbasis kearifan lokal? Baik, tren di beberapa waktu yang silam itu bagaimana masyarakat lokal itu mengambil teori-teori global dalam memecahkan masalahnya. Tetapi dalam dasawarsa terakhir ternyata teori-teori global itu tak bisa memecahkan masalah dunia, termasuk masalah lokal.
Kalau dulu falsafahnya apa yang bisa kita ambil dari dunia, sekarang falsafahnya adalah apa yang bisa kita berikan untuk dunia. Nah, untuk konteks ini maka banyak ahli sosiolog dan antropolog berpendapat bahwa ini era di mana teori-teori lokal, kearifan-kearifan lokal dan khasanah lokal mestinya bisa dikonstruksikan supaya dia memiliki nilai kontributif untuk dunia global. Jim Siegel itu pernah, seorang peneliti Inggris kalau saya tidak salah, itu pernah riset di Aceh ya, di awal abad 21, dan beliau berkesimpulan supaya Aceh ini menjadi social laboratory science, menjadi laboratorium ilmu sosial ya, social science laboratory. Kenapa? Karena Aceh ini memiliki kekayaan khasanah lokal yang punya spirit untuk memecahkan masalah-masalah global. Betul. Jadi oleh karena itu maka kampus kita juga menganut itu. Buktinya itu setiap jurusan itu punya mata kuliah yang berkaitan dengan isu-isu lokal. Yang kedua, sudah 3 tahun penelitian dosen melalui Litab Dimas di internal kampus kita juga dialokasikan untuk riset-riset yang sifatnya mengandung kearifan lokal. Ya. Kemudian juga budaya dan kreasi seni yang dimiliki oleh masyarakat kita juga dikembangkan oleh adik-adik mahasiswa melalui unit kegiatan yang tersedia, baik itu seni tari, seni musik, ya, mungkin seni kaligrafi juga, dan kita punya juga prestasi mahasiswa yang sudah internasional di bidang itu ya. Nah, ini juga bahagian dari khasanah lokal. Tentu saja ada banyak khasanah lokal lainnya yang bisa dimanfaatkan, baik itu bersifat ekonomis, ya. Dulu ada Bank Mawah misalnya, ada yang bersifat antropologis, ya, atau bersifat teologis, dan itu bisa disumbangkan untuk dunia pengetahuan global, kira-kira begitu. Berarti ini tidak menutup kemungkinan, Prof. Di IAIN kita ini nanti akan melahirkan alumni-alumni yang punya sesuatu, misalnya konsep bersifat lokal, tapi dia bisa sumbangkan untuk dunia, ya. Nama dia akan tenar, mungkin setenar tokoh-tokoh dulu, ya. Dan lahirnya di IAIN Luxmawi ini. Nah, jadi insyaallah barangkali ini calon-calon mahasiswa baru ini, Prof. Mau masuk kemari, nah sudah bisa berpikir ini. Ini barangkali bakal menjadi salah satu tokoh yang dikenal dunia. Lahirnya di IAIN Luxmawi ini, insyaallah. Nah, dan tentunya Prof, dari strategi-strategi yang kita punya untuk pengembangan IAIN ini menjadi UIN dengan program-program pendidikan yang kita selenggarakan ini tentu harus dipadu oleh fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Nah, kira-kira apa yang bisa kita tawarkan kepada calon-calon mahasiswa baru ini dengan fasilitas yang kita miliki ini, Prof? Mungkin teman-teman nanti bisa merumuskan lebih rigid ya tentang apa alasan masuk ke IAIN Luxmawi. Sementara di Luxmawi ada 4 kampus negeri, ya, dan sekian banyak, lebih 10 kampus swasta di sekitar Luxmawi dan Aceh Utara. Apa kira-kira alasan masuk ke IAIN Luxmawi? Ada alasan umum, ada alasan khusus. Alasan umum artinya ini berlaku secara geografis dan topografis untuk kampus-kampus lain. Misalnya satu, kuliah di IAIN, apalagi bagi warga di luar Luxmawi dan Aceh Utara, bukan hanya bisa berada di kampus IAIN, tapi juga memiliki dimensi rekreatif historis. Mereka bisa berkunjung ke makam sebagai pusat kerajaan Islam Nusantara, yaitu Samudra Pasai. Di samping mereka bisa ke Luxmawi. Itu alasan pertama kenapa Luxmawi, karena kita punya kesempatan untuk memulai perkenalan kita dengan situs Islam di Indonesia bahkan Asia Tenggara, yaitu Samudra Pasai. Kemudian yang kedua, Luxmawi ini merupakan kota utama pendidikan. Di Banda Aceh ada 3 kampus negeri, di Luxmawi ada 4 kampus negeri. Itu alasan kedua kenapa orang harus ke Luxmawi. Alasan ketiga, kenapa harus IAIN? Tidak Politeknik, tidak Unimal misalnya. Ini mohon maaf ya. Yang pertama, biaya pendidikannya yang paling terjangkau. Bila kita lihat ya, dari berbagai kampus kita termasuk biayanya terjangkau. Kemudian
di sini disediakan ilmu yang khusus Islamic Studies. Betul. Ya, kalau ke depan nanti mungkin kita akan menyediakan ilmu-ilmu lain di luar studi keislaman. Ini punya studi keislaman dan tidak ada kampus lain yang bisa kita belajar studi keislaman. Walaupun Tarbiyah punya jurusan pendidikan bahasa Indonesia dan itu mungkin juga dimiliki oleh kampus PTN, tapi di kampus ini sebelum anak-anak belajar bahasa Indonesia, anak-anak belajar tentang Al-Quran. Anak-anak wajib masuk ma'had kampus. Betul. Nah itu tidak dimiliki oleh kampus lain. Kemudian anak-anak belajar tentang ilmu tafsir, ilmu hadis. Intinya anak-anak diberikan bahan baku yang cukup tentang dirasah Islamiyah, tentang studi Islam. Mungkin kalau di tempat lain mungkin 2 SKS ya, atau maksimal 4 SKS ya. Di tempat kita sampai lebih 20 SKS dan hidup dalam nuansa keislaman. Ya, karena kita hidup di di kampus PTKIN ya. Yang keempat, kampus ini juga menyediakan fasilitas yang tidak kalah dengan kampus-kampus lain. Dan kita alhamdulillah barusan gedung pasca sarjana yang didesain dalam bentuk smart class university ya. Jadi ruang kelasnya itu sudah teknologi tinggi ya, menggunakan layar sentuh dan segala macam dengan kaca menyerap panas ya, dan berbagai desain dan sarana prasarana yang tersedia untuk pasca sarjana. Untuk S1 juga seperti itu. Memang mungkin belum sehebat kampus-kampus besar di Pulau Jawa sana, tapi paling tidak tahun ini aja kita ingin memastikan bahwa ruangan-ruangan yang ada, ruang belajar yang ada di kampus kita itu berhasil. Dan tahun ini kita rencanakan lebih 50% ruangan belajar itu sudah ada pendingin udaranya ya. Kalau kemarin-kemarin ya wajar karena kita ini kampus mungkin bisa jadi alasan lain kenapa pilih kampus ini. Ini kampus PTKN yang paling rendah SPP-nya antara PTKN yang ada di Aceh khususnya, apalagi di Pulau Jawa ya. Kita bahkan sama dengan stand Gudang Melabuh ya. Tapi mudah-mudahan alasan-alasan ini di samping itu yang terakhir mungkin karena di YN ini orang bisa belajar dari dosen-dosen yang berasal dari dalam dan luar negeri. Luar negeri pun berasal di berbagai benua. Ada benua Amerika, ada di sini. Kita punya doktor dari Amerika, doktor dari Eropa, doktor dari Timur Tengah, Afrika, ada doktor dari Asia, baik itu Malaysia, Taiwan, dan sebagainya. Juga dari kampus di Nusantara itu sendiri. Jadi ini dan mahasiswanya juga 30% lebih berasal di luar Aceh. Jadi kampus ini berada di kota kecil yang bernama Loksmawe, tapi punya kultur dan struktur yang lintas budaya, lintas nasional, dan dosen-dosennya lintas benua. Nah, itu alasan kenapa teman-teman menjadikan ini sebagai salah satu bukan destinasi akhir, tetapi impian pertama untuk masuk, kira-kira begitu. Ya, kalau destinasi akhir setelah yang lain nggak masuk, kira-kira begitu. Ini istilahnya our dream, not our destination, kira-kira begitu. Dan apalagi kita tahu Prof ini alumni-alumni dari YN ini mereka sudah banyak juga yang selesai S1 di sini tapi sudah ke Amerika, sudah ke Australia dan banyak sekali kita lihat itu. Artinya alumni di YN Loksmawe ini terbukti Prof ya. Terbukti bukan hanya di sini saja di Loksmawe, tetapi mereka bisa berkiprah di luar negeri dan berdaya saing. Ini alumni-alumni kita yang kuliah keluar Aceh, khususnya di Pulau Jawa itu bisa komlot, termasuk yang sedang mewawancari saya ini. Dan banyak yang lain juga yang di Jogja, yang bahkan di luar negeri, bisa berprestasi. Artinya kita tidak bermimpi untuk menjadikan kampus ini sebagai kampus yang menjadi rujukan atau impian banyak orang, karena kita punya potensi dan kolaborasi dengan internal kampus dan dengan dunia luar, kira-kira begitu. Ya, artinya calon mahasiswa baru ini sudah bisa menjadikan YN Loksmawe ini sebagai pilihan dan pilihan utama lah kira-kira Karena kenapa? Meskipun dengan biaya yang terjangkau,
tetapi diberikan sesuatu yang lebih dari biaya terjangkau itu. Artinya kalau dalam bahasa marketing ini murah meriah, Prof. Murah meriah, tapi bukan murahan. Artinya dengan biaya terjangkau bisa dapat sesuatu yang lebih. Biaya minimum, fasilitas maksimum, premium, bukan aluminium. Harga anak kos, rasa bos. Jadi nanti bagi mahasiswa-mahasiswa baru barangkali yang ingin tahu informasi lebih lanjut tentang penerimaan mahasiswa baru di YN Lux Mawai, ya bisa lihat di bawah sini nanti. Nah, ini ada di bawah sini, nanti akan diberikan informasi-informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di YN Lux Mawai ini. Dan satu lagi, Prof, ini kita tahu kan di YN Lux Mawai ini selain letak sebagai strategis, kemudian YN Lux Mawai ini juga memang titik nol Islam di Nusantara ini. Dan kita juga dikenal sebagai salah satu kampus peradaban ini. Nah, akreditasi kampus kita, Prof, ini. Saya melihat ini banyak yang sudah akreditasi baik sekali, kemudian juga sudah unggul, ada yang unggul. Nah, secara pengembangan kampus, Prof, kira-kira target kita ini kapan ini kita akan unggul ini kira-kira? Kita kalau prediksi itu 2025, 2026, insya Allah sudah bisa unggul ya. Karena ini kita sudah punya 2 prodi unggul dan berdasarkan hasil identifikasi dari lembaga mutu kita itu ada 5 prodi lain di 2025 ini akan menjadi unggul. Dan salah satunya belum termasuk yang S2 PAI kemarin yang insya Allah kita doakan mungkin dalam bulan ini akan keluar nilainya dan insya Allah bisa unggul, kira-kira begitu. Dan untuk unggul insya Allah 2025 atau 2026 itu institusinya sudah bisa keunggul, karena tidak harus separuh tapi yang penting persyaratan sine qua non yang harus dimiliki itu harus terpenuhi terlebih dahulu, dan insya Allah sebagian besar kita sudah memenuhi. Dan makanya langkah kita pertama di tahun pertama saya memimpin kemarin adalah meningkatkan nilai akreditasi dari C menjadi baik sekali, dan alhamdulillah itu sudah tercapai berkat kerjasama teman-teman semua, baik dosen, mahasiswa, kemudian tendik dan juga stakeholders kita yang selama ini membantu YN baik secara moral maupun secara non moral, maksudnya secara material. Saya kira itu. Akreditasi kita akan unggul ini, Prof, ya. Nah, lebih-lebih ini KPI ini, Prof. Ini insya Allah ini beberapa tahun ke depannya akan sedang proses ini, kita sedang menuju ke unggul nih, Prof. Ini podcast ini juga disiarkan oleh Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Suluddin Adab dan Dakwah, dan ini akan selalu ada nih, Prof, dengan beberapa program tentunya, tidak hanya program yang dilaksanakan oleh dosen, juga program-program yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Karena kita juga punya TV, punya radio selain dari podcast ini. Baik, saya kira demikian, Prof. Terima kasih banyak. Kita selalu berdoa ini, Prof, sebagai Prof sehat selalu. Mudah-mudahan yang lain juga cepat Prof. Ini termasuk salah satu Prof yang disukai, disenangi oleh mahasiswa. Karena kedalaman keilmuan beliau dan Prof pertama di YN Lux Mawai ini. Amin. Dan ini sedang menunggu beberapa guru besar lagi, Prof, ya. Insyaallah. Termasuk Bu Dekan ini. Termasuk Dekan Fakultas Suluddin Adab dan Dakwah juga kita sedang menunggu proses guru besarnya. Dan insyaallah kita doakan bersama Pak Rektor sehat selalu, semua pimpinan di YN Lux Mawai ini sehat selalu, semua dosennya sehat selalu, dan tentunya YN ini akan menjadi salah satu kampus yang punya daya saing tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat Asia dan juga internasional, insyaallah. Amin. Terima kasih banyak, Prof, atas waktunya. Akhirnya saya undur diri dari podcast YN Musyuhu ini yang disiarkan langsung di studio Kosi TV Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YN Lux Mawai. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.